Selamat datang di Makin Berani Podcast. Kali ini di awal tahun 2023, tentunya di awal tahun ini bersama saya Ismi Nadila yang akan menemani warganet kali ini. Dan memasuki tahun yang baru, tentunya semua orang ini berlomba-lomba untuk membuat resolusi-resolusi yang lebih baik lagi. Dan kali ini telah hadir bersama saya saat ini orang nomor 1 nih di Kabupaten Bekasi, Bapak Dhani Ramdan selaku penjabat Bupati Bekasi. Baik Bapak, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama kami. Sekaligus kita akan membahas nih resolusi-resolusi Kabupaten Bekasi di tahun 2023 nih ya Pak ya. Tapi sebentar dulu, seperti tidak afdol nih Pak kalau misalkan kita tidak membahas di tahun sebelumnya ya Pak ya. Yang pastinya di tahun sebelumnya ini apa nih up and down-nya di Kabupaten Bekasi, yang dimana nanti harapannya kita bisa lebih aware lagi untuk resolusi di tahun 2023. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kita mungkin akan nge-rewind sedikit nih penghargaan-penghargaannya, pencapaiannya di tahun 2022. Baik Pak, mungkin bisa langsung dijelaskan kali ya Pak ya. Yang pertama ini capaian apa saja nih Pak yang telah berhasil diraih oleh pemerintah Kabupaten Bekasi sepanjang tahun 2022? Ya, pertama barangkali yang paling menjadi warna sendiri adalah kembali di Kabupaten Bekasi di tahun 2022 terjadi peralihan pimpinan. Jadi dalam 5 tahun ini sudah 5 kali ganti bupati kan. Iya. Jadi Mei saya masuk menggantikan Pak Haji Marzuki selaku PLT Bupati, saya masuk sebagai PJ Bupati. Sehingga di posisi Mei ini relatif perencanaan, kegiatan sebagainya, anggaran sudah terplot. Jadi saya tinggal melaksanakan saja. Jadi ukurannya kalau kita lihat dari input, proses, dan output di tahun 2022 dari input yaitu anggaran kita sudah over target ya, mencapai 106% dari target pendapatan asli daerah. Itu artinya semua kegiatan yang sudah kita plot itu bisa kita biayai gitu. Bahkan masih ada lebihnya yang nanti kita manfaatkan di tahun 2023 ini. Itu input, banyak input yang lainnya, tetapi biasanya yang paling pokok anggaran. Dalam prosesnya adalah bagaimana anggaran itu diserap. Nah ini juga kita ada peningkatan kemampuan penyerapan. Jika di tahun 2021 hanya 85%, kita tahun ini bisa menyerap sampai ke 88,9%. Hanya terpaut 1 poin dengan Kota Pangkal Pinang yang mencapai penyerapan tertinggi di Indonesia, yaitu 89,9%. Diserap bagus. Nah outputnya apa? Dari situ kita lihat bahwa program-program pembangunan ini bisa kita laksanakan secara lebih maksimal karena input dan prosesnya berjalan lancar. Dari mana bisa diukur? Ya hampir semua proyek yang dialokasikan di APBD bisa kita laksanakan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu juga sisi pengendaliannya WTP kembali diraih gitu. Jadi walaupun gonta ganti bupati, WTP-nya 8 kali berturut-turut, artinya dari proses bagus. Dan outputnya terus kemudian maturitas pengawasan naik skornya dari angka 65% sekarang ke 80%, hampir 20 poin. Dan akhirnya ukuran ujungnya adalah indeks pembangunan manusia. Ya, IPM-nya ya. IPM-nya juga naik ya ke 73 ke 75. Oke baik, dan itu cukup kenaikan yang tinggi ya Pak ya di tahun 2022. Ya, dalam kondisi kita masih baru pulih dari peralihan pandemi. Peralihan kepemimpinan, pastinya ada penyesuaian lagi, tetapi kita bisa melakukan akselerasi. Baik, itu tadi capaian-capaian yang sudah terjadi di 2022 ya. Nah Pak ya, tentunya nih untuk mencapai itu semua pastinya kan diperlukan strategi khusus nih ya. Nah kira-kira itu strategi apa saja yang sudah dilakukannya tuh? Kalau dari saya selaku pejabat bupati, tentu saya mengkonsolidasikan. Pertama adalah ke dalam, jadi para kepala perangkat daerah, para camat sampai kepala desa itu harus satu frekuensi dulu. Satu tujuan. Satu tujuan, satu semangat gitu. Apa itu? Itu tadi meningkatkan kinerja.
Makanya sampai tagline-nya juga mantapkan kinerja dalam bekerja dan melayani, makin berani. Nah, kalau itu sudah tertanam, semua ingin setuju dengan peningkatan kinerja, maka baru langkah-langkah teknisnya. Konsolidasi ini bukan hanya di dalam aja, keluar juga kita dengan Dewan DPRD, kita sinergiskan dengan kalangan dunia usaha, komunitas, ormas dan sebagainya, juga akademisi dan juga media. Itu jadi ke dalam dan keluar. Nah, di dalam setelah kita satu frekuensi, tentu sisi pengawasan kami tingkatkan. Setiap minggu hampir tidak pernah absen kita melakukan rapim, di mana rapim itu isinya dua saja. Satu, evaluasi pencapaian minggu kemarin, yang kedua rencana kegiatan minggu berikutnya ya. Kalau itu tiap dinas, tiap kecamatan kita cek capaian-capaiannya, sehingga yang ada kendala bisa kita segera diberantas. Nah, yang sudah jalan kita dorong maju. Baik. Strategi sederhananya itu aja. Strategi sederhana itu dari yang sudah tertanam makin beraninya ya Pak ya. Itu yang pentingnya ya. Nah, dengan tercapainya terus juga strategi-strateginya nih ya Pak ya, kendala-kendala di tahun 2022 ini seperti apa nih Pak? Ya tentu apa yang saya sampaikan itu sisi-sisi keberhasilan. Banyak juga yang belum berhasil. Kenapa? Karena ada kendala. Nah, kendalanya apa? Tentu tadi pertama, pergantian kepemimpinan perlu adaptasi lagi, review lagi beberapa hal. Ada yang masih belum bisa menyesuaikan diri gitu, walaupun kita sudah sedemikian rupa di setup agar kinerja meningkat. Nah, ini karena tidak semua bisa berubah secara cepat gitu ya, dari sisi internal birokrasi. Dari sisi eksternalnya ya masyarakat pun sama. Kalau untuk komitmen kemajuan Kabupaten Bekasi ini sama, semua juga ingin maju. Tetapi ketika kita minta kontribusi ataupun peran serta, lalu juga kekompakan, nah ini belum semua juga, masih ada yang mementingkan kelompok, mementingkan diri sendiri. Nah itu warna-warna itu yang harus masih, menurut saya kalau semuanya sudah komitmen sama, insya Allah lebih cepat lagi. Itu saja sih, tinggal sedikit lagi. Oke, tinggal sedikit lagi dan itu menjadi pencapaian di 2023 nanti ya Pak ya? Mudah-mudahan bisa kita wujudkan lebih baik. Bisa ya. Oke Pak, nih kalau misalkan terkait kendala, lalu juga kita akan beralih ke permasalahan sampah nih Pak. Di Kabupaten Bekasi ini menjadi ya masih persoalan ya Pak ya menangani sampah-sampah tersebut. Nah kalau dari Bapak pribadi ini penanganan sampah di Kabupaten Bekasi ini seperti apa nih Pak? Saya sampai statement walaupun tidak dalam keputusan resmi formal ya, tetapi statement di depan para birokrat dan juga publik bahwa sebenarnya kondisi Kabupaten Bekasi itu sudah darurat sampah. Yang pertama adalah dengan ada kejadiannya sampah hanyut ke laut, itu pertanda yang sangat signifikan terhadap lemahnya manajemen persampahan, karena sangat tidak boleh sampah ke laut itu sangat terlarang. Apalagi sampah plastik yang hancurnya baru 400 tahun gitu. Benar. Yang kedua, saya dihadapkan pada kondisi TPA yang penuh. Sepanjang tahun ini kami berjibaku gimana menggeser-geser ruang yang sudah habis itu untuk bisa tetap menampung 600 ton per hari. Sampah dari perumahan, sampah dari pasar, sampah dari industri yang tidak bisa kita bendung. Padahal TPA-nya sudah penuh. Kenapa kita sampai seperti itu? Karena ya tadi 5 tahun terakhir kita gonta-ganti bupati tersebut agak terlewat, mungkin kita menyadari bahwa ini TPA sudah sangat kritis, sehingga kita buatkan strategi-strategi daruratnya untuk sampah sungai. Kita hampir setiap minggu kita lembur, jadi petugas lingkungan hidup kita ini Senin sampai Sabtu melayani masyarakat, ngangkut sampah dari rumah, dari pasar, dari pabrik. Sabtu Minggu angkut sampah dari sungai, terus begitu. Dan itu hampir setiap minggunya Pak? Minggu, karena seminggu lewat aja sampah tumpuk. Udah penuh. Baik. Kembali terbawa hanyut ke laut. Ya sudah itu. Karena sementara itu ya upaya seperti itu. Tapi ke depan kita memang ingin membangun instalasi-instalasi pengumpul dan pengolah sampah di 16 aliran sungai yang memang terindikasi selalu dijadikan sarana buang sampah. Nah ini juga perilaku masyarakat membuang sampah ke sungai ini tidak mudah ya. Berbulan-bulan kita edukasi, kita kasih sanksi dan sebagainya juga masih terjadi. Di samping memang karena kita daerah hilir, di mana sampah dari hulu juga ke bawah. Lalu untuk TPA kita alhamdulillah walaupun dengan dana terbatas dan regulasi yang ketat,
kita masih menambah bisa 2 hektar lah tambahannya sehingga sampah masih bisa tertampung, tetapi 2 hektar itu paling 1 tahun udah penuh. Udah penuh lagi ya Pak ya? 2024 kita harus sudah punya solusi yang lebih mendasar lagi, karena kalau hanya nambah luas ya nggak menyelesaikan secara fundamental. Jadi kita akan buat sebuah pengolahan di mana sampahnya nanti dengan 2 strategi, sampah di TPA diolah, sampah pada sumbernya juga dikurangi melalui pengolahan. Kita kembangkan TPS di tingkat desa maupun kecamatan dan bank-bank sampah di tingkat RW. Itu kita gencarkan sehingga nanti mengurangi volume sampah yang ke TPA. Oke, berarti itu yang menjadi pergerakan dari Pak Dhani juga untuk penanganan sampah. Mungkin kalau misalkan penumpukan ada nilai-nilai kan terkadang itu kalau dari sampah sendiri bisa didaur ulang menjadi sesuatu lagi itu kan ya Pak. Nah kalau misalkan dari Pak Dhani sendiri biasanya yang ada di Kabupaten Bekasi sampah-sampah tersebut yang sudah didaur ulang itu menjadi apa lagi tuh Pak? Ya itu sebenarnya sebuah solusi yang mendasar kalau kita bisa mendaur ulang sampah, karena satu sisi sampahnya akan habis, sisi lain malah mendatangkan nilai baru gitu. Tetapi untuk bisa mendaur ulang itu perlu ada perubahan sikap yang mendasar. Apa itu? Kebiasaan memilah sampah dari rumah. Nah, ini yang sangat sulit. Beberapa RW sudah berhasil sih sebenarnya, karena ada bank sampahnya. Jadi ibu-ibu di tiap rumah itu sudah mulai sampah organik dipisah ya, khusus dibuang tiap hari. Sampah non organik itu seminggu sekali karena kan lebih sedikit jumlahnya. Benar. Nah, dan yang non organik ini, yang organiknya bisa jadi kompos, bisa untuk memelihara maggot, bisa ekoenzim. Nah, yang organik non organiknya plastik ya bisa didaur ulang, kertas dan sebagainya. Di kilo bisa dijual lagi kalau volumenya besar kan, lumayan. Nah, ini kuncinya di rumah memang. Nah, jadi banyak. Nah, kalau sudah di level TPA, maka yang sedang kami upayakan itu adalah bagaimana sampah yang sudah bertumpuk 20 tahun terakhir ini bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi. Memang secara teori itu bisa jadikan untuk tenaga listrik, bisa juga untuk briket ya, RDF pengganti batu bara. Nah, nampaknya kita akan untuk Bekasi feasibility study-nya lebih ke briket. Kita sedang melakukan pembicaraan intensif dengan para investor dan juga nanti para off-takernya yang akan membeli briketnya mana. Karena kan volumenya besar. Kalau kita hanya bisa memproduksi tapi nggak bisa dijual ya cuma. Jadi harus ada juga 3 pihak. Kami, pemerintah daerah yang punya TPA dan sampahnya, lalu investor yang bisa membeli mesin untuk pabrik pengolahannya menjadi briket ataupun RDF. Lalu siapa off-taker yang akan memanfaatkan RDF. Nah ini 3 pihak sudah ketemu nih. Tinggal hitung-hitungan teknis, mudah-mudahan dalam waktu dekat terjual dan tahun ini mulai ada investasinya untuk instalasi pabriknya. Tahun depan atau setidaknya 2 tahun lagi pabrik sudah berjalan, maka ini bisa menjadi solusi jangka panjang. Baik, itu tadi terkait sampah ya Pak ya, dan itu sudah menurut saya sudah masuk juga ke resolusi 2023 gitu. Betul, ya, jadi resolusi kami gimana sampah tidak lagi jadi masalah. Benar, dan Kabupaten Bekasi bebas dari sampah ya Pak ya. Sampah jadi berkah. Ya berkah, benar sekali. Baik, itulah dia tadi penjelasan up and down-nya di tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apa nih ya resolusi-resolusi di tahun 2023 Kabupaten Bekasi? Jangan kemana-mana, tetap di Makin Berani Podcast. Kembali lagi bersama saya Ismi Nadila di Makin Berani Podcast. Dan kali ini kita akan membahas resolusi-resolusi di tahun 2023 bersama Pak Dhani Rabdan. Baik Pak, kita akan berlanjut lagi nih Pak mengenai resolusi-resolusi yang ada di tahun ini 2023. Pemerintah Kabupaten Bekasi ya Pak ya, tentunya telah berencana untuk merelokasi pedagang Pasar Cikarang. Nah, sampai saat ini sudah sejauh mana sih Pak untuk pedagang Pasar Cikarang dan bagaimana upaya pemerintah untuk terus mensosialisasikan para pedagangnya nih Pak? Ya.
Memang isu masalah renovasi pasar Cikarang itu udah berlangsung hampir 15 tahun. Belum ada penyelesaian. Persoalan utamanya adalah masalah hukum akibat dari wan prestasinya pemenang tender investasi. Ternyata sudah berjalan sekian tahun masih belum bisa melaksanakan janjinya untuk merenovasi pasar. Dan sekarang malah masuk ke ranah pengadilan. Gitu. Pengadilan. Di zaman Bupati Pak Haji Eka almarhum, ini sudah diputus sebenarnya kontraknya, tetapi mereka banding ya, mengajukan gugatan ke pengadilan dan belum tuntas karena sudah kita menangkan di tingkat pertama, sekarang maju dia ke tingkat banding. Nah untuk itu saya tentu kalau hanya menunggu masalah hukum berjalan, ini kondisi pasar sudah semakin memprihatinkan, maka saya cari upaya untuk memindahkan dulu. Karena kondisi pasar bangunan sudah sangat tidak layak dan tidak aman. Awalnya kita memang mencari lokasi di terdekat situ supaya pedagang dan pembeli masih bisa tetap berinteraksi di lokasi yang sama. Tetapi sudah kita upayakan segala cara, belum ada yang pas baik dari sisi lokasi maupun harga lahan yang memang sangat mahal. Ternyata di pertengahan perjalanan ada investor swasta yang dia memang sedang mengembangkan perkotaan baru, perumahan skala besar, dan di dalamnya akan membangun pasar, menawarkan kepada kami, Pak, boleh kalau mau dipakai aja dulu pasar yang akan kami bangun ini sebagai tempat penampungan sementara. Sambil nanti menunggu proses pengadilan dan pembangunan kembali pasar Cikarang. Jadi, nah ini pedagang nanti bisa pindah lagi ke Cikarang. Atau mau tetap berjualan di namanya Grand Cikarang ya, perumahan itu. Silahkan. Nah, langsung kami umumkan, ternyata di luar dugaan reaksi pedagang berbeda. Yang tidak diharapkan ya Pak ya. Karena mereka menolak pada hampir semuanya. Kenapa? Karena khawatir kalau dipindahkan pelanggannya hilang. Kan memang jaraknya agak jauh, 5 kilo. Agak jauh ya Pak ya. Yang kedua, khawatir nanti pasar Cikarang dibangun, mereka nggak bisa balik lagi. Akhirnya kita solusi edukasi berbulan-bulan, kita bikin pertemuan untuk setiap kelompok pedagang ini. Nah sekarang pedagangnya sudah paham nih, oh ternyata rencananya begitu, ini hanya sementara, nanti bisa balik lagi. Ya, dan untuk upaya-upaya bagaimana mendatangkan pembeli ke sana udah kita siapkan. Nah problem berikutnya adalah si pengembangnya karena melihat hiruk pikuk seperti itu agak ngerem kemarin, jadi mundur, jadi rencananya mereka akan membangun pasar itu jadi tertunda. Untuk yang tadinya untuk tempat penampungan sementara. Jadi sekarang kita masih mencoba mendialogkan lagi dengan pengembang supaya mereka bersedia lagi lah untuk kembali ke rencana awal untuk membangun pasar sebagai tempat penampungan sementara. Ini yang harus kita selesaikan di awal tahun 2023 ini. Oke, baik. Dan tentunya itu membutuhkan partisipasi dari masyarakat juga ya Pak ya, agar yang direncanakan oleh pemerintah juga bisa berjalan dengan lancar dan baik nih ya Pak ya. Itu tadi terkait dengan pedagang pasar di Cikarang nih Pak ya. Nah, jika kita balik lagi ke penghujung tahun 2022 nih ya Pak, pemerintah Kabupaten Bekasi diganjar penghargaan oleh Pemprov Jabar atas kesungguhannya dalam menekan angka stunting ya Pak. Nah, tentunya itu melalui 8 aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi. Bisa nih Pak diceritakan kepada saya dan warganet juga mengenai permasalahan stunting sehingga bisa mendapatkan penghargaan serta penanganan stunting di tahun 2023 ini juga seperti apa nih Pak di Kabupaten Bekasi? Jadi ketika saya masuk Mei dilantik, hasil evaluasi angka prevalensi stunting Kabupaten Bekasi itu kan targetnya per tahun itu harus turun sekitar 14%. Ini malah naik 17%, jadi bukannya berkurang dari 14 malah naik ya. Waduh, itu padahal stunting ini sudah program nasional dan memang sangat urgen kita tangani, karena kalau stunting dibiarkan maka kita artinya membiarkan generasi pengganti kita ini nanti tumbuhnya tidak normal, kecerdasannya kurang, kesehatannya juga kurang. Dan berdampak ke sumber daya manusia juga. Mereka nggak punya daya saing, akan jadi beban. Benar. Nah, oleh karena itu dari situ kita genjot, mulai dari rembuk stunting untuk menggalang semua stakeholder, membangun lagi komitmennya, lalu 8 konvergensi itu kita jalankan satu persatu gitu, dan kita cek hasilnya dari bulan ke bulan.
kemudian juga konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat gimana nih supaya kita bisa dan belajar dari daerah lain. Alhamdulillah menjelang akhir tahun kita malah sebaliknya sekarang diberi penghargaan sebagai daerah yang berkomitmen terhadap penurunan stunting. Memang untuk berapa persen penurunannya belum muncul karena biasanya di awal tahun ini baru ada hasil evaluasi. Tapi paling tidak dengan penghargaan ini sudah diakui lah komitmen dan upaya kita ini sudah cukup maksimal. Adapun kalau hasil tentu akan ada berbagai faktor nanti yang mempengaruhi. Kadang-kadang usaha kita ini sudah sangat keras, tetapi ada faktor-faktor pengukuran ataupun tadi karena target yang tidak terlampaui sebelumnya itu pasti akan menjadi berat. Tapi kita berdoa dengan upaya ini angka stunting terus menurun dan potensi stunting baru bisa zero. Benar. Karena kita menangani yang ada, nanti bayi itu kan lahir tiap hari. Jangan sampai yang lahir itu malah stunting juga. Upaya pencegahan ini harus menjadi concern juga. Iya baik, dan tentunya kalau dari remajanya ya Pak yang saya ketahui adalah ditingkatkan lagi masa untuk kepeduliannya terhadap penanganan stunting seperti apa, pengetahuan-pengetahuan kesehatan reproduksi, dan itu yang menurut saya sih dari remaja dia mengetahui stunting sampai nanti ketika sudah menikah pun dia sudah bisa mengatasi nih gitu. No stunting, zero gitu. Kerjasama dengan KUA, iya betul, agama, supaya ketika ada yang daftar nikah itu dikasih edukasi dulu, dicek dulu pertama calon pengantin putrinya nggak boleh kekurangan darah, anemia. Karena itu biasanya menjadi sumber nanti bayinya stunting. Kalau memang ternyata terdeteksi anemia, berarti harus minum dulu pil penambah darah. Lalu usia perkawinan juga itu mempengaruhi. Iya, benar. Terlalu muda belum siap itu juga sebaiknya ditunda. Nah, hal itulah yang kita lakukan untuk mencegah stunting baru. Iya betul sekali, itu ya warganet. Tadi dari awal kita sudah mendengarkan beberapa resolusi di 2023 Pak. Tetapi saya juga masih ingin mendengarkan nih Pak pendapat dari Pak Dhani terkait isu oleh beberapa kalangan yang masih mempertanyakan kemampuan kepemimpinannya nih Pak, yang dinilai itu tidak ada kemajuannya. Nah mungkin bisa dijelaskan nih kepada warganet yang sedang menonton, yang pastinya jangan lupa juga nih ya di like dan komen juga nih, boleh nih Pak. Ya. Saya kira saya bisa memahami ya kalau masyarakat sebagian menilai bahwa tidak ada kemajuan yang berarti dalam 6 bulan kepemimpinan saya di Kabupaten Bekasi, karena 6 bulan itu ya bisa dikatakan panjang, bisa juga pendek ya. Membangun sebuah kabupaten dengan waktu yang akumulasi persoalan 5 tahun ke belakang, gonta-ganti bupati kan ditambah pandemi. Betul. Jadi selama pandemi itu hampir kan tidak ada infrastruktur jalan ya terbaiki. Saluran-saluran irigasi dan pengairan juga rusak, tidak terbaiki. Tadi TPA tidak tertangani. Nah semua itu berakumulasi di tahun ini 2022 karena selama pandemi dananya kan kita refocusing semua upaya-upaya penanggulangan COVID. Nah sehingga ekspektasi masyarakat yang demikian tinggi itu tidak bisa kami penuhi semua. Pertama PR-nya terlalu banyak. Yang kedua anggaran juga, kita ini anggaran belum pulih ke sebelum COVID sebenarnya, masih di bawah itu. Dan yang ketiga tadi keruwetan-keruwetannya seperti untuk menyelesaikan salah satu soal aja, pasar misalnya. Ternyata tidak semudah kita pikirkan. Memperluas TPA aja tidak semudah kita pikirkan. Memperbaiki jalan dan sebagainya. Jadi kalau saya sangat maklum dan mengakui memang secara jujur bahwa kinerja ataupun capaian yang kita capai dalam 6 bulan itu masih jauh dari harapan masyarakat. Dan walaupun kita di sisi lain ada tadi angka-angka, data-data yang bisa kita wujudkan bahwa kita sudah bekerja dengan keras, ada penghargaan yang kita terima, tapi tentu belum bisa menjawab semua harapan masyarakat ya, Pak, ya. Dan masyarakat kita itu kan semua sih manusia. Kalau ada 10 item, yang 9 ini benar semua, bagus. Lalu ada satu nih kurang, benar. Di sini. Jadi problemnya di situ aja gitu ya. Yang 9 lupa gitu. Betul. Ya memang seharusnya baik. Benar. Ini aja yang difokuskannya satu masalah saja gitu ya. Terus kalau menyangkut kebaikan ataupun manfaat dari pembangunan, katakanlah saya punya 10 proyek ditujukan kepada 10 titik, 10 komunitas masyarakat, yang 10-nya akan menilai baik. Tapi kan masyarakatnya lebih dari 10. Iya, banyak ya.
ini pasti akan merasa tidak ada kemajuan dan tidak mungkin dalam waktu 6 bulan bahkan 1 tahun bahkan 5 tahun pun seluruh komunitas, seluruh kepentingan, seluruh ekspektasi masyarakat itu bisa kita penuhi. Jadi sebagai pemimpin ya kita memang harus jangan baper, harus lapang dada lah kalau memang ada masyarakat yang mengkritik dan itu kritik perlu supaya kita lebih semangat lagi. Dan tetap melaksanakan ya Pak ya? Tetap melaksanakan. Program-program, iya betul sekali. Setuju saya Pak. Nah Pak, di akhir tahun 2022 ini kan terasa manis sekali ya Pak ya? Karena terkumpullah penghargaan-penghargaan yang luar biasa saya lihat di Instagram. Bapak selalu megang piala. Ya, sampai pegel. Waduh. Turun naik Pak. Siap. Nah, tentunya di tahun 2023 ini kan harus semakin meningkat lagi dong ya Pak ya? Prestasi-prestasinya ya. Nah kira-kira apa nih Pak strategi-strateginya dan gimana nih caranya biar 2023 lagi bisa meningkatkan kembali prestasi-prestasi di Kabupaten Bekasi? Yang pertama yang selalu saya tekankan pada diri sendiri dan juga teman-teman birokrat, pegawai, pejabat dan masyarakat bahkan bahwa penghargaan atau piala itu bukan tujuan sebenarnya. Yeah. Karena kalau itu tujuan bisa aja dengan segala cara gitu ya. Dimanipulasi, lobby sana sini gitu. Itu berarti semu nanti penghargaannya. Jadi itu mah bonus saja. Tetapi yang paling penting itu adalah indeks ataupun IQ ya, indikator kinerja utama itu yang harus dicapai. Karena setiap sektor sudah ada indeks kinerja utamanya. IQ itu ada IQ di level bupati, artinya satu kabupaten itu dibagi habis IQ atau indeks kinerja utama dinas. Itu tanggung jawab satu dinas. Nah, lalu dari indeks kinerja utama dinas itu sudah kita breakdown lagi ke indeks kinerja individu, IKI. Mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas, kabid, kemudian kalau di sekretariat mulai dari asisten, kabag, kasubag, di kecamatan juga camat, sekmat, kasih, di kelurahan, desa, semua sudah terbagi habis. Jadi itu saja dijalankan, maka sebenarnya prestasi itu ya akan mengikuti gitu. Betul. Kalau itu dijalankan, apa yang menjadi janji kinerja kita. Yang sekarang di awal tahun ini kita sudah menandatangani kontrak kinerja semuanya. Itu menjadi kunci keberhasilan. Baik, berarti yang diutamakan adalah bukan terkait pialanya berapa ya Pak ya? Piala mah biar nanti nggak usah ditarget. Iya benar ya. Tapi kalau kita mencapai IQ, apalagi ditambah inovasi ya, tidak hanya ya standar minimum yang kita pakai, ada inovasinya, ada kolaborasinya, pastilah ada penghargaan-penghargaan yang akan diikuti. Baik, semoga di 2023 terrealisasikan Pak ya semua program-programnya dan mulai dari stunting, lalu juga dari permasalahan sampah juga, pengangguran, miskin ekstrim. Iya benar. Dan kalau misalkan saya suka dengar ya Pak ya, begal di Kabupaten Bekasi dia Pak. Jadi kriminalitas juga masih tinggi. Iya. Nah, pengangguran masih tinggi. Masih tinggi. Infrastruktur juga masih belum semuanya sempurna juga ya Pak ya. Baik, itulah dia tadi perbincangan mengenai permasalahan-permasalahan Kabupaten Bekasi, lalu juga resolusi-resolusi di tahun 2023. Oke, seperti itu ya warganet penjelasannya, dan selanjutnya kita ingin membaca dari komentar warganet Pak. Enggak panas kan ya Pak ya? Mulai tenang Pak, kita udah biasa ya. Baik, di sini kita akan mengangkat isu-isu warganet yang suka berkomentar di Instagram kami Pak. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana untuk warganet, tetap di Makin Berani Podcast karena acara selanjutnya semakin seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Makin Berani Podcast. Lagi bersama kami di Makin Berani Podcast bersama Dani Ramdan. Dan kali ini sudah masuk ke sesi kursi panas. Tapi tenang saja Pak, yang dimana kita akan menjelaskan nih Pak permasalahan-permasalahan dan mungkin yang ingin masyarakat ini terjawab oleh Pak Dani ya. Oke, langsung saja kita melihat langsung komentar dari pertama. Di sini kita bisa melihat langsung terkait dengan Jalan Raya Kali CBL nih Pak, dari Desa Kertamukti Cibitung sampai Perum Gram Puri Cikarang
Kapan nih Pak diperbaikinya Pak? Ya, ini ada CBL ini yang paling banyak dikeluhkan karena kerusakannya cukup panjang gitu, belasan kilometer. Kenapa dulu dibiarkan? Karena itu menjadi jalan untuk pembangunan jalan tol Cibitung Cilincing, sehingga kalau kita perbaiki saat itu akan rusak terus. Nah sekarang jalan tolnya sudah selesai, tapi kerusakannya memang sudah sangat parah. Parah ya Pak? Ya, tapi sisi kemampuan anggaran kita tidak mungkin sekaligus. Jadi tahun 2002 ini baru total mungkin 3 kilometeran dari 15-an kilometer rusak. Nanti 2023 ini ditambah lagi sekitar 3-5 kilo lagi perbaikan jadi bertahap. Pertanyaannya selalu, Pak kan APBD itu gede, 6,5 triliun masa sih? Ya, kalau misalnya 6,5 triliun itu kita hanya suruh ngurus jalan mah bisa tuh. Tapi kan 6,5 triliun itu untuk gaji pegawai, untuk membangun pendidikan, kesehatan, pasar, pemerintahan, masyarakat sosial, segala macam, termasuk penanggulangan bencana. Dan seperti itu gitu, sehingga nanti alokasinya dibagi-bagi tahap. Terus yang kedua, jalan kita ini bebannya sangat tinggi, truk-truk besar, kendaraan besar tiap hari masuk ke jalan-jalan kabupaten. Sehingga kalau pakai standar jalan kabupaten yang per kilometernya sekian itu belum setahun udah rusak lagi. Sehingga terpaksa kita jalan-jalan kita ini, terutama yang selalu dilewati kendaraan besar itu, kualifikasinya naik jadi jalan kelas 1 gitu, seperti jalan nasional. Yang kualitasnya lebih bagus gitu ya Pak ya. Tapi duitnya lebih gede juga. Jadi yang harusnya kita cukup untuk 5 kilo, cukup untuk 1 kilo. Benar. Karena daripada kita bangun 5 kilo tapi belum rusak lagi. Seperti itu gitu. Iya, jadi mungkin bisa dibilang ya untuk warganet kita menyicil per kilo per kilonya. Jadi agar tidak perbaikan lagi seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, tapi ini terkait juga kurangnya penerangan nih Pak. Penerangan, ya sama itu juga. Jadi selama pandemi 2 tahun terakhir, hampir anggaran infrastruktur itu kan direfocusing. Satunya PNCU juga banyak yang rusak atau yang masih belum terpasang. Kita coba kejar selama 2022 ini, tetapi belum bisa mengcover semua. Jadi ratusan sih, total udah 250-an titik kita tambahkan jalan umum dan perbaikannya juga. Ya kalau memang belum semua, ya kita akui memang belum semua. Baik. Bahkan kita sudah ikut sertakan CSR juga sebagian untuk menambah volumenya. Oke baik Pak, tapi kalau misalkan dari saya pribadi nih ya Pak ya, semisalkan memang jalan ini rusak dan lagi diperbaiki, tapi dari pemerintahnya itu masyarakatnya tetap melewati lalu lalang atau ada jalan lain itu? Ya berbeda-beda kondisinya, ada jalur-jalur alternatif, ada yang jalan alternatif yang memang itu satu-satunya gitu ya. Maka sebenarnya kebutuhan kita itu bukan hanya memperbaiki jalan existing, harusnya kita tambah terus ruas-ruas jalan alternatif itu gitu, sehingga pertama beban yang ada terkurangi, yang kedua masyarakat menjadi banyak pilihan. Tapi boro-boro bikin jalan baru, memperbaiki jalan yang ada aja kita sulit ya Pak ya. Oke baik, itu tadi terkait dengan Jalan Raya Kali CBL, karena ini juga komentarnya cukup banyak ya kalau misalkan terkait infrastruktur dari CBL. Oke Pak, kita bisa lanjut lagi ke komentar selanjutnya. Ini juga terkait infrastruktur, lalu juga ya benar, cek perbatasan utara dari Setia Asih Kabupaten Bekasi dan Kali Abang Kota Bekasi jalannya bukan main deh Pak. Bukan mainnya nih kenapa? Karena perjalanan juga ini rusak juga ya Pak ya? Rusak, dan kalau perbatasan jadi ada pebanding kan. Misalnya yang daerah Kota Bekasi bagus, yang kabupaten kok enggak. Tapi yang dengan DKI ya, bisa jomplang tuh. Iya benar-benar. Karena kalau DKI ya jangan ditanya, memang kekuatan APBD-nya luar biasa. Nah, wilayah yang hampir sama dengan Kabupaten Bekasi, tapi berapa puluh triliun di sana. Iya betul. Nah, kita hanya 6 triliun, untuk jalannya enggak sampai itu, mungkin hanya 500 miliaran. Di Kota Bekasi juga relatif lebih pendek-pendek karena area kawasannya atau luas wilayahnya lebih kecil. Lebih kecil daripada kita juga Pak. Gitu. Nah, sedangkan kita ya perbatasan ya utara. Benar. Ya belum lagi di belakang-belakang. Belakang gitu. Belum jalan-jalan lingkungan. Iya betul. Jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten juga. Padahal sebenarnya bisa itu dengan gotong royong gitu ya. Tapi ya karena memang di sini tradisinya adalah semua menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten ya.
apa boleh buat, kita bagi-bagi aja anggaran yang ada itu. Benar. Dan secara perlahan pastinya ya. Ya, sangat perlahan akhirnya. Betul. Nah, Pak, yang di bawahnya lagi nih, Pak. Mantap, Pak Bupati dan Pak Wali Kota. Izin, Pak, kalau boleh usul, jalan perbatasan Radar Ganda Agung, Karang Satria, Tambun Utara, sampai jalan terusnya underpass Kota Bekasi dilebarkan. Itu karena biang macet, bangunan liar ditertibkan. Nah, berarti yang dia usulkan adalah dilebarkan. Nah, dilebarkan itu bagaimana tuh kalau dilebarkan? Tuh. Pertama, harga tanahnya memang di mahal ya? Bekasi itu untuk 1 kilo aja bisa ratus miliar ya, karena memang seperti itu. Dan sekarang kan pemerintah itu prinsipnya bukan ganti rugi, nggak kayak zaman dulu ganti untung. Jadi harga tanahnya itu harus menguntungkan bagi masyarakat yang makanya pakai apresial swasta. Yang kedua, kalaupun kita punya duit mau bayar, seringkali tanahnya bermasalah gitu. Oh ya. Misalnya bukti hak yang tidak ada atau lagi sengketa, lalu menolak juga, dan itu misalnya untuk jalan Cibarusah itu aja, Cikarang yang sekarang lebar 2 kali lipat, itu 3 tahun tuh proses pembebasan lahannya aja gitu. Itu untuk lahannya doang ya Pak ya? Iya, baru beres gitu. Gitu. Dan hampir semua di jalan kita gitu. Karena begitu mahalnya dan begitu padatnya bangunan-bangunan di kiri kanan jalan itu. Oh iya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan pelebaran jalan itu. Benar. Nah itu tadi ya penjelasannya ya, mungkin terjawab dan bisa terbayangkan bahwa pelebaran tidak hanya gusur ya, tapi harus ada persetujuan antara masyarakat juga seperti apa. Nggak bisa main gusur-gusur. Betul. Tidak zaman dulu. Gitu. Iya betul. Oke, kita lanjut lagi ke permasalahan selanjutnya nih Pak. Terkait saluran irigasi nih Pak, dari Kalimalang di perbatasan Desa Setia Dharma dan Desa Tambun sudah dangkal sekali. Padahal persis di sebelah saluran ada perumahan Geraha Kalimas yang posisinya di bawah saluran irigasi. Tapi nggak ada normalisasi yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi. Apa benar Pak? Tidak ada yang dilakukan Pak? Kita tiap tahun itu puluhan ruas sungai sih sebenarnya. Hanya memang karena umumnya sungai-sungai kita ini tadi daerah hilir ya. Iya. Jadi semua pada ke sana gitu ya. Hulunya itu sudah pada rusak kan. Banyak erosi, lumpur tanahnya ke bawah. Nah di kita lah mengendapnya gitu. Nah, sehingga kalau kita ini setahun aja tidak melakukan pengerukan, pasti akan volume air naik ya. Belum lagi bangunan liar. Benar. Itu biasanya dia ngurung tuh. Jadi akhirnya badan sungai jadi sempit. Jadi udah dangkal, sempit. Ya gimana ngebanjir ketika hujan terjadi gitu. Betul. Jadi memang itulah kondisi kita di daerah hilir ini, terkena dampak dari kondisi hulunya yang tidak tertata, cepat dangkal, dikeruk terus menerus. Ya tadi kuncinya tadi, kalau anggarannya bisa 10 kali lipat mah handling semua. Bisa kayak handle semua ya. Berarti kalau misalkan jika ada anggarannya Pak, itu kita sering melakukan urukan atau pelebaran atau seperti apa? Iya, harus terus. Oh, diuruk terus berarti ya. Dikeruk gitu di normalisasi sungai. Oh, dan satu lagi, sungai-sungai kita itu ada di daerah aliran sungai yang merupakan kewenangan pusat BBWS. Balai Besar Sungai, ada BBWS Citarum. Itu bukan hanya sungai Citarumnya saja, tapi anak-anak sungai ke Citarumnya dan BBWS Ciliwung. Seperti Cibeet, sampai Bekasi, Kali Bekasi itu masuknya ke Ciliwung. Jadi secara kewenangannya juga sebenarnya yang bertanggung jawab untuk normalisasi, melebarkan, menjaga tanggul dan sebagainya kedua BBWS ini. Gitu. Oh ya. Jadi koordinasi antara mereka ya Pak ya. Kalau kita turun sekarang itu sebenarnya harus seizin BBWS gitu. Jadi udah mah anggaran kita terbatas, kita membantu pemerintah pusat juga sebenarnya. Melakukan normalisasi sungai. Meskipun ada beberapa ruas sungai kecil itu tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kita juga ya Pak. Oke baik Pak. Ini juga mungkin bersangkutan juga normalisasi kali sekitar Pisangan Raya, Tambun Utara, khususnya pabrik Levis dan Dharma Wangsa. Karena sudah banyak ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan sehingga alur kali semakin menyempit. Berarti terpengaruh ya Pak ya kalau ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan itu? Iya, memang harus dibersihkan ya kalau pohonnya itu sampai ke badan sungai gitu ya. Oh iya. Harus ada pemeliharaan gitu. Nah, yang sebenarnya yang disayangkan kita ini, tapi bukan Bekasi saja, hampir semua di Indonesia, kita cenderung menjadikan sungai itu menjadi bagian belakang rumah. Oh iya sih, benar ya. Ke sungai, ada membuang sampah ke belakang sungai. Tapi coba kita lihat di negara-negara maju,
pasti pinggir sungainya itu bersih dan rumah-rumah menghadap ke sungai. Jadi ada jalan infeksi dulu di kiri kanan atau paling tidak jalur hijau gitu untuk trek lari, trek sepeda. Iya betul. Baru nanti rumah, bangunan-bangunan, sehingga sungai itu adalah halaman depan. Mana ada sih yang mau halaman depannya kotor, halaman depannya rusak gitu. Kalau kita, sungai itu halaman belakang. Nah ini paradigma ini juga harusnya jadi kunci. Diubah juga ya. Apalagi kalau sudah ada Bangli ya, kan semua saya sungai tertutup jadi pembuangan semua, akhirnya sungai itu jadi speed tank raksasa. Iya. Terpanjang. Jadi pembuangan pertamanya gitu ya, karena kalau misalkan sungainya di depan pasti akan gimana nih caranya kita merawat, menjaganya seperti itu. Iya, nah mungkin kita mau di depan rumah kita airnya kotor. Betul ya, ya betul. Karena sekarang itu dijadikan halaman belakang, kita kadang-kadang acuh. Acuh juga. Oke, baik. Itu terkait saluran, normalisasi dan sungai ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Ada beberapa pertanyaan lagi terkait dengan PDAM nih Pak. Ini juga yang dirasakan dari masyarakat Kabupaten Bekasi mengenai PDAM yang dimana ini belum kesentuh air katanya Pak. Mungkin kalau dari Bapak sendiri seperti apa nih? Jadi saya masuk, saya audit PDAM. Tadinya mau marah-marah tapi jadi malu sendiri. Kenapa nih Pak, boleh ceritain? Karena hampir 8 tahun terakhir nggak pernah ada penyertaan modal, penambahan modal kita untuk PDAM. Padahal kan kalau mereka ingin nambah jaringan, membangun WTP baru, water treatment plant, artinya pabrik pengolahan air, itu kan butuh investasi. Betul. Lah kita duit investasinya nggak dikasih ke PDAM, suruh PDAM diperbaiki. Padahal jumlah penduduk terus bertambah, perumahan bertambah, ya harusnya diimbangi dengan investasi kita untuk membangun WTP baru dan jaringan-jaringannya. Nah, mereka sekarang tetap menambah jaringan tapi usaha sendiri, nyari dengan kerjasama swasta dan sebagainya, bagi hasil. Seperti itu gitu yang dilakukan. Nah, baru tahun ini sekarang 2023 kita mulai lagi ada penyertaan modal PDAM ya Pak? PDAM gitu. Dengan itu pun karena kondisi darurat ada pipa yang harus digeser di Jalan Cibarusah itu. Lebarannya kan 2 kali lipat, jadi harus digeser jauh. Nah, ngeliat di lapangan langsung. Kita nuntut kerja tapi nggak ngasih. Kan PDAM itu perusahaan milik daerah, ini bukan swasta yang memang bisa nyari duit modal sendiri gitu. Memang harus didanai oleh pemerintah dan air bersih itu memang kewajiban pemerintah. Nah, jadi kalau pemerintahnya nggak ngasih dana, ini baru kita perbaiki 2023 ini. Mudah-mudahan ke depan kita ya tadi sambil kita harus membangun jalan, harus ngaruk sungai, kita juga untuk air bersih harus di-plotting lagi anggarannya secara lebih memadai. Betul, dan itu termasuk resolusi di tahun 2023 ya Pak ya. Ini juga terkait juga mohon dibantu air mati seharian sampai malam. Jangan dulu mikirin bisnis lagi, pelayanan masyarakat dulu suplai air diperbaiki gitu ya. Nah, itu sebenarnya komentarnya karena saya mulai mendorong PDAM membuka bisnis air kemasan. Maksud saya supaya mereka tidak fokus hanya menunggu penyertaan modal, tapi kalau ada bisnis yang bisa itu kan bisa mensubsidi. Masuk lagi kan nih ke PDAM tersebut. Jadi mendorong bisnis itu karena mereka sudah punya sarananya, tapi selama ini nggak dimanfaatkan gitu. Karena kenapa? Nggak didorong oleh pemerintah kabupaten itu. Padahal pabriknya sudah ada, tinggal dikasih izin jualannya aja gitu. Nggak sulit, nggak harus kalau itu nggak harus membangun lagi gitu. Sudah ada, sudah tinggal ya mungkin yang modal sedikit untuk kemasan lah. Nah, dengan harapan nanti mereka dapat sumber pendapatan baru, bisa menambah untuk layanan kepada masyarakat. Oke, baik. Itu sepertinya jawaban-jawaban yang sudah direalisasikan dan dijawab juga dari Pak Dhani, yang dimana tadi juga isinya termasuk resolusi di 2023 nanti ya Pak ya. Dan tentunya setiap program yang dilakukan Pak Dhani bersama dinas-dinas yang terkait itu butuhnya partisipasi dari masyarakat tentunya ya Pak ya, kesadaran-kesadaran, kepeduliannya juga. Nah, untuk warganet jangan lupa juga nih ya terus pantangin Instagram kami Pemkab Bekasi dan makin berani podcast nih Pak, karena ini adalah awal tahun dan dibaru dengan podcast nih yang asik tapi membahas tentang isu-isu pemerintah Kabupaten Bekasi gitu ya. Jadi untuk warganet bisa kalau misalkan mau komentar-komentar ya silakan, kita tidak menutupi juga untuk komentar. Ya, dan saya senang sekali karena memang di IG kan kita nggak bisa panjang-panjang dan pertanyaan yang sama kan diulang-ulang terus gitu. Iya betul. Jadi
ada pernah dijawab, misalnya saya pernah mengisi. Nah dengan cara seperti ini kan bisa panjang lebar nih kita hadirkan. Mudah-mudahan podcastnya ditonton. Betul. Sehingga yang tadi masih ngeluh-ngeluh komplain, ya kita tidak accuse ya, mencari-cari alasan, tapi memang itulah situasi yang kita hadapi gitu. Bahwa kita memang belum memenuhi harapan, ya, gitu. Tapi tentu ada alasan, ada penjelasan yang perlu kita sampaikan. Ya mudah-mudahan bisa dimaklumi, tapi kalau belum dimaklumi ya kami mohon maaf. Jadi baru sebatas itu yang bisa kita kerjakan. Dan itulah dia tadi perbincangan terakhir pada kali ini, yang dimana nanti untuk warganet jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di Makin Berani Podcast.